Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Bertemu dengan saya Tommy Taufik Epinota Ginting, di mana dalam video kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri dengan subbab menemukan rumus limit fungsi trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah melihat dan mengamati video ini, siswa diharapkan dapat menemukan yang pertama limit X mendekati 0 dari X per sin X sama dengan 1, lalu limit X mendekati 0 dari sin X per X sama dengan 1, kemudian limit X mendekati 0 dari tangen X per X sama dengan 1, dan yang terakhir limit X mendekati 0 dari X per tangen X sama dengan 1. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu baiknya kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Tommy Taufik Epinota Ginting, mahasiswa pendidikan matematika Universitas Riau. Dan jikalau ada hal yang tidak dimengerti dalam video pembahasan kita kali ini, dapat ditanyakan langsung ke nomor WhatsApp yang tertera dan juga Instagram saya Tommy Taufik Ginting. Baik, kita masuk ke pembahasan. Perhatikan gambar berikut. Diberikan sumbu X dan Y yang berpotongan di titik O. Lalu kita gambarkan sebuah lingkaran yang berjari-jari satu. Lalu kita tarik garis dari titik O memotong lingkaran. Dengan titik potong lingkarannya ada di, kita misalkan dengan titik A. Titik A di sini. Maka panjang OA adalah 1 yang merupakan jari-jari lingkaran. Kemudian kita misalkan perpotongan dari lingkaran dan titik dan sumbu X, kita misalkan titiknya adalah titik C. Maka kita menemukan sebuah sudut yang kita beri nama sudut AOC dan kita misalkan dengan sudut X. Maka sudut AOC sama dengan X. Kemudian kita tarik garis dari A tegak lurus sumbu X di titik yang kita misalkan dengan titik B. Karena garis AB tegak lurus dengan sumbu X, maka sudut B adalah sudut siku-siku. Sehingga apabila kita perhatikan segitiga AOB, segitiga ini merupakan segitiga siku-siku dengan siku-siku di B, sehingga berlaku teorema Pythagoras seperti sin X sama dengan sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring, atau dalam hal ini AB per OA. Karena OA sama dengan jari-jari lingkaran, maka sin X sama dengan AB. Kita tuliskan AB sama dengan sin X. Selanjutnya berlaku pula cos X sama dengan sisi di samping sudut atau OB dibagi dengan sisi miring atau OA. Karena OA sama dengan 1, maka cos X sama dengan OB. Jadi panjang dari O sampai B ini adalah cos X. Sekarang kita coba tarik garis tegak lurus sumbu X dari titik C. Dari titik C memotong garis yang sebelumnya kita misalkan dengan titik D. Maka karena garis CD tegak lurus dengan sumbu X, maka sudut C adalah sudut siku-siku. Apabila kita perhatikan, segitiga COD merupakan juga segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di sudut C. Maka berlaku pula teorema Pythagoras, yakni tangan X sama dengan CD per OC, atau sisi di depan sudut dibagi dengan sisi di samping sudut. Karena OC merupakan jari-jari lingkaran, maka panjangnya adalah 1. Sehingga kita temukan bahwa panjang dari garis C sampai D adalah tangan X. Permasalahannya adalah dari hal yang telah kita temukan tadi akan dibuktikan bahwa limit X mendekati 0 dari X per sin X sama dengan 1 dan limit X mendekati 0 dari sin X per X sama dengan 1. Baik, kita langsung saja. Caranya adalah kita perhatikan ada 3 daerah yang akan kita butuhkan. Yang pertama adalah segitiga AOB, selanjutnya juring AOC, dan yang terakhir segitiga COD.
Dan apabila kita perhatikan, daerah segitiga AOB memiliki luas yang lebih kecil atau sama dengan luas juring AOC, dan memiliki luas lebih kecil atau sama dengan segitiga COD. Atau dalam kalimat matematikanya dapat kita tuliskan sebagai berikut: luas AOB lebih kecil sama dengan luas juring AOC lebih kecil sama dengan luas segitiga COD. Kita akan mencari ketiga luas tersebut satu persatu, mulai dari luas segitiga AOB. Baik, ini adalah segitiga AOB dengan sudut siku-siku di B. Maka kita tarik gambarnya. Seperti yang kita ketahui bahwa luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Pada segitiga ini tingginya tentu saja AB dan alasnya adalah OB, sehingga kita tinggal substitusi, maka ditemukan luas segitiga AOB sama dengan setengah dikali cos X dikali sin X. Baik, kita ingat dulu. Selanjutnya kita akan cari luas juring AOC. Ya, ini dia luas juring AOC jika apabila kita tarik dari gambar yang sebelumnya ke sini. Luas juring AOC dapat ditentukan dengan membandingkan dengan seluruh lingkaran. Artinya kita akan membuat sebuah rumus perbandingan seperti berikut. Sudut lingkaran dibagi dengan luas lingkaran akan sama dengan sudut juring AOC dengan luas juring AOC. Lalu kita substitusi nilainya. Sudut lingkaran penuh itu adalah 2pi dan luas lingkaran secara penuh itu adalah pi r kuadrat, sama dengan sudut juring AOC kita misalkan tadi dengan X. Di sini X dan dibagi dengan yang akan kita cari, yakni luas juring AOC. Karena jari-jari lingkaran sama dengan 1, maka R pi dikali 1, sehingga ditemukan pi. Dan persamaan kita sekarang menjadi 2pi per pi sama dengan X per luas juring AOC. Di sini kita bisa mencoret pi-nya, maka kita coret langsung. Dan kita temukan bahwa luas juring AOC sama dengan X per 2. Baik, kita sudah temukan luas juring AOC dan segitiga AOB, dan yang terakhir luas segitiga COD. Baik, ini adalah segitiga COD dengan siku-siku di C dan panjang OC sama dengan 1 karena jari-jari lingkaran. Baik, seperti luas segitiga biasanya, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi, dan kita tinggal substitusi setengah alasnya 1 dan tingginya tangan X, maka luasnya menjadi setengah tangan X, dan apabila kita jabarkan menjadi setengah dikali sinus X dibagi dengan cos X. Nah, kita sudah menemukan ketiga luas daerah yang kita butuhkan, yakni luas segitiga AOB, luas juring AOC, dan luas segitiga COD. Dan dapat kita simpulkan bahwa luas segitiga AOB yakni setengah cos X dikali sin X itu lebih kecil sama dengan luas juring AOC yakni X per 2, lebih kecil sama dengan luas COD yakni setengah X per cos X. Nah, dari bentuk ini kita akan mencoba untuk menemukan bahwa limit X mendekati 0 dari X per sin X atau sin X per X itu sama dengan 1. Jadi kita bermain di rumus ini. Kita akan coba mengotak-atik rumus tersebut, pertidaksamaan tersebut untuk menjadi sebuah pembuktian yang kita butuhkan. Caranya tentu saja kita langsung melihat ada setengah di setiap ruas, jadi setiap ruas kita kali dengan 2, ketiga ruas dikali 2 sehingga setengahnya dapat dihapus, menjadi cos X dikali sin X lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan sin X per cos X. Lalu kita ketiga ruas kita kali dengan 1 per sin X sehingga setiap sin X di sisi kanan dan sisi kiri dapat dicoret seperti ini, sehingga menjadi cos X lebih kecil sama dengan X per sin X lebih kecil sama dengan 1 per cos X. Lalu kita limitkan dengan mendekati 0
menjadi limit X mendekati 0 dari cos X lebih kecil sama dengan limit X mendekati 0 dari X per sin X lebih kecil sama dengan dari limit X mendekati 0 dari 1 per cos X. Dan karena limit X mendekati 0 dari cos X sama dengan 1 apabila menggunakan cara substitusi, berlaku juga dengan limit X mendekati 0 dari 1 per cos X sama dengan 1 dengan cara substitusi, maka kita temukan bahwa 1 lebih kecil sama dengan limit X mendekati 0 dari X per sin X lebih kecil sama dengan 1. Apabila kita perhatikan pertidaksamaan ini, maka limit X mendekati 0 dari X per sin X diapit oleh 1, sehingga berlaku teorema apit, maka haruslah limit X mendekati 0 dari X per sin X sama dengan 1. Jadi yang pertama terbukti bahwa limit X mendekati 0 dari X per sin X sama dengan 1. Mudah ya. Baik, kita lanjutkan. Kita perhatikan rumus yang ini. Kita akan bermain untuk membuktikan limit X mendekati 0 dari sin X per X sama dengan 1. Baik, kita akan coba mengotak-atiknya kembali. Cos X lebih kecil sama dengan X per sin X lebih kecil sama dengan 1 per cos X. Lalu apabila kita menjadikan 1 per, dia akan berubah tanda. Misalnya 2 lebih kecil sama dengan 3 lebih kecil sama dengan 4, maka setengah akan lebih besar sama dengan 1 per 3 dan lebih besar sama dengan 1 per 4. Berlaku juga di sini, di mana cos X lebih kecil sama dengan X per sin X lebih kecil sama dengan 1 per cos X. Apabila dibuat menjadi 1 per, maka tandanya berubah. Ya, mungkin mudah dipahami ya. Nah, kita sederhanakan menjadi 1 per cos X lebih besar sama dengan sin X per X, ini dibalikkan. Lebih besar sama dengan cos X, sama perlakuannya dengan ini. Maka kita balikkan tandanya, cos X yang lebih kecil kita buat sebelah kiri, menjadi cos X lebih kecil sama dengan sin X per X lebih kecil sama dengan 1 per cos X. Ini hanya perubahan formasi. Baik, kita dekatkan dengan limit X mendekati 0, sehingga menjadi limit X mendekati 0 dari cos X lebih kecil sama dengan limit X mendekati 0 dari X per sin X lebih kecil sama dengan limit X mendekati 0 dari 1 per cos X. Kembali alasan yang sama, karena limit X mendekati 0 dari cos X sama dengan 1 dengan cara substitusi, dan limit X mendekati 0 dari 1 per cos X sama dengan 1 dengan cara yang sama, maka kita temukan bahwa 1 lebih kecil sama dengan limit X mendekati 0 dari sin X per X lebih kecil sama dengan 1. Berlaku teorema apit sebelumnya, maka haruslah limit X mendekati 0 dari sin X per X sama dengan 1. Sepertinya mudah dipahami, namun apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan langsung di kontak yang telah tertera. Kita lanjutkan. Tugas mandiri untuk kali ini, untuk limit X mendekati 0 dari tangan X per X sama dengan 1 dan limit X mendekati 0 dari X per tangan X sama dengan 1, anak-anak bisa coba membuktikan sendiri. Dan apabila anak-anak sudah bisa membuktikannya nanti, berarti anak-anak sudah paham mengenai materi kita hari ini. Sebagai clue, caranya adalah dengan bentuk ini kita langsung mengubah dengan menjadi tangan X sama dengan sinus X per cos X, sehingga berlaku substitusi pada cos X dan berlaku teorema sebelumnya pada sin X. Jadi selamat mencoba. Jika ada kesulitan dapat ditanyakan langsung. Baik, itu aja materi kita untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita bertemu di video selanjutnya. Salam matematika.